yang namanya partikel bermuatan berat itu contohnya apa saja ya? Partikel yang bermuatan berat, partikel berat bermuatan, bukan bermuatan berat. Partikel berat bermuatan itu contohnya apa saja? Ayo jangan langsung bisa nih, harus bisa langsung jawab nih. Neutron, Bu. Alfa bukan, Bu? Ya, alfa. Alfa kan punya muatan ya. Ya, Punya Bu. muatan. Kenapa disebut heavy charge particle? Karena memang punya muatan. Muatannya apa alfa tuh? Muatannya berapa? +2. Ya, +2 ya, +2. Kemudian punya berat nggak ya? Punya. Masanya 4 ya. Ya, Nah, Bu. kalau dibandingkan elektron, massa alfa ini termasuk massa yang berat ya, massa yang berat. Sama proton juga disebutnya charge particle bermuatan gitu ya, charge particle atau punya berat juga. Nah, ini interaksinya intinya adalah berbeda dengan elektron, interaksinya hanya 2 ya, ada ionisasi dan eksitasi atau eksitasi dan ionisasi. Itu saja ya yang dominan ya. Jadi untuk interaksi partikel berat bermuatan ya, itu interaksinya hanya 2. Jadi kalian menghafalkannya lebih mudah ya. Jadi 2 ini yang kuning-kuning ini. Kemudian partikel bermuatan ini ya mudah juga diinteraksi dengan daya elektromagnetik ya. Jadi mudah dibelokkan gitu ya, mudah dibelokkan oleh gaya elektromagnetik. Dah 2 itu saja. Lalu nanti di kimia radiasi itu ada hal-hal yang akan dihitung, yang bagian fundamental dulu ya. Bagian fundamentalnya akan ada yang banyak dihitung, misalnya nanti ada menghitung energi transfer maksimum dari tumbukan secara tunggal. Kemudian juga nanti ada single collision energy loss spectra. Jadi ini nanti ada spektrum untuk menghitung ya, ada spektrum kehilangan energi akibat tumbukan single. Kemudian ada menghitung stopping power ya. Ada stopping power berdasarkan formula Bethe ya. Kemudian ada menghitung energi eksitasi rata-rata. Kemudian ada juga menghitung stopping power di dalam air untuk proton ya. Jadi stopping powernya proton di dalam air, kemudian ada range. Ini yang fundamental ya. Nanti yang kayak persentasi grafting, persentasi yang lain-lainnya itu nanti di bagian berikutnya yang terkait dengan kimia radiasi tapi terapan. Yang ini yang fundamentalnya dulu. Baik, kita masuk ya ke materinya. Jadi kalau untuk partikel bermuatan ya, partikel berat bermuatan biasanya ya mentransferkan kehilangan energinya melalui interaksi ionisasi dan eksitasi ya. Nah, ini biasanya ketika partikel bermuatan itu menumbuk materi ya, ini mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan elektron dari atomnya ya, jadi mengeluarkan elektron dari atom material ya, sehingga menjadi tereksitasi atau terionisasi ya. Gitu intinya. Kemudian untuk elektron dan positron ya, nah ini biasanya kan bentuknya ya, mekanisme kehilangan energinya itu cenderung continuous ya, di dalam materi ini. Nah, tapi kalau yang proton atau alfa ini agak berbeda, agak lebih bersifat diskrit ya. Kira-kira gitu. Yang ini yang cerita elektron, saya berusaha untuk nggak cerita elektron lagi biar kalian nggak bingung ya, yang ini, yang kemarin. Nah, kira-kira kalau saya bandingkan, kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini yang partikel berat bermuatan, ini contohnya alfa nih ya, ini foto asli nih ya, foto asli hasil autoradiografi.
dari radionuklida americium 241 ya. Ketika berinteraksi dengan red bond. Red bond itu apa ya? Red bond, ada yang tahu red bond? Tulang tikus, Bu. Ya, jadi ini berinteraksi di dalam tubuh tikus ya. Nah, di foto pakai autoradiografi. Tracknya tuh seperti ini ya. Jadi artinya tracknya seperti ini berarti ini kira-kira mekanisme energi loss-nya seperti ini ya bentuknya. Kemudian kalau yang beta partikel di dalam di dalam red brain ya, kelihatannya di dalam bisa tertangkapnya di dalam otak tikus nih, bisa bentuknya belok-belok seperti ini ya, gitu. Keduanya karena bentuk partikel biasanya daya rusaknya atau daya ionisasinya cukup bagus, cukup berat nih ya. Lihat. Kira-kira gitu. Yang ini misalnya mikrometernya kira-kira setiap panjangnya ini sekitar 5 mikron. Ini sekitar 5 mikron. Ini lebih panjang ya yang alfa ya. Nah, kira-kira gitu. Lalu nanti bagaimana kalau mau menghitung energi transfer maksimum ketika partikel partikel berat bermuatan itu mentransfer energinya melalui tumbukan yang tunggal ya. Jadi tumbukan tunggal itu artinya gini, tumbukannya nggak berkali-kali ya. Jadi ada radiasi alfa atau proton berinteraksi dengan materi masuk ke bagian kulit-kulit dari partikel. Nah, kira-kira seperti ini misalnya ada tadi ada partikel bermuatannya ya, punya massa ini ya, M-nya M besar, kecepatannya V besar ya, kecepatannya V besar. Ini sebelum terjadi tumbukan. Sementara ini nanti ini punya materialnya ya, materialnya nggak ada massa, nggak ada ininya, ada massanya M kecil, tapi tidak ada velocity-nya, tidak ada kecepatannya. Kenapa materialnya sebelum terjadi tumbukan tidak ada kecepatannya? Kira-kira bisa menyimpulkan kalian? Karena materialnya sebagai target, Bu. Ya, material sebagai target, belum ditumbuk, jadi belum bergerak ya. Gitu ya, masih diam materialnya ya. Jadi kecepatannya 0. Nah, lalu misalnya tadi ini partikel bermuatannya nih. Nah, mulai misalnya ini ada motionnya, numbuk ini. Nah, baru nanti yang si partikel bermuatannya berpindah, yang dari tempat di sini berpindah, menumbuk ke sini, sehingga dari si material itu ada kecepatannya baru keluar. Kecepatannya akibat apa ya? Kenapa di material akhirnya setelah ditumbuk ada kecepatannya? Ada energi yang dipindahin, Bu. Ya, ada energi yang dipindahin. Jadi kalau Anda membayangkan misalnya ada becak lagi diem gitu ya, di pinggir jalan, terus ternyata ada tronton gitu, ada tronton nyasar gitu nyasar terus numbuk becak itu, becaknya jadi bergerak nggak? Bergerak. Bu. Iya, bergerak ya, kelempar gitu kan jadi bergerak kan ya, terlempar itu kan jadi bergerak. Nah, kira-kira bayangannya seperti ini setelah tumbukan itu ya. Jadi M-nya M besar untuk yang massa dari partikel bermuatan dengan kecepatan V besar, kemudian M-nya kecil pada kecepatan yang rest itu artinya masih diam. Kemudian setelah bergerak, setelah ditumbuk, maka V-nya nanti ada V1 ini. Nah, dari sini nanti bisa dikeluarkan rumus ya, seperti rumus momentum gitu kan ya, rumus energi kinetik total dan konservasi momentum. Ini pelajaran di fisika dengan Pak Anggraito dan Mas Rio, kalian udah sempat dapat pelajaran ini kan ya? Iya, Bu. Ya, jadi rumusnya berarti kalau terkait momentum itu ada setengah M gitu ya, setengah M kali V pangkat 2 gitu ya, sama dengan setengah M V pangkat 2, V-nya V1 gitu ya, terus ditambah setengah M kecil V21 gitu. Yang satu tuh artinya setelah tumbukan. Nanti kalau saling dihilang-hilangkan,
MV sama dengan MV1 ditambah MV kecil 1. Ini M-nya kecil-kecil ya. Lalu kalau disubstitusi kedua persamaan ini, maka V1-nya adalah dalam tanda kurung M besar dikurangi M kecil kali V besar dibagi M besar ditambah M kecil. Ya, ini nanti kalian percaya saja ya di sini. Nanti kalau masih kepo bisa diulang-ulang itu dihitung ulang, maka bener nggak nih V1 itu ya? V1-nya nih V1 besar atau kecil nih? Besar. Yang kecil, Bu. Ini V kecil atau V besar? Besar. Besar ya. Besar, Bu. V kecilnya kayak lambang Oh neutron iya, Bu. ya. Nah, jadi V1 itu artinya V setelah tumbukan. Jadi kecepatan si partikel setelah tumbukan. Artinya nanti kalau kita tahu kecepatan partikel setelah tumbukan, berarti kita akan tahu energi yang ditransfer ke material, ya enggak? Kan ada kecepatan awal gitu kan, kecepatan awalnya V bukan 1 gitu kan ya, dikurangi V1 itu adalah energi yang ditransfer gitu kan ya, terkait dengan energi yang ditransfer, maksudnya kecepatan yang tadinya kan V0 itu kecepatan awal, kemudian V1 kecepatan setelah tumbukan gitu kan ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dari sini tuh nanti kita tahu energi maksimum yang ditransfer pada saat tumbukan. Nah, berarti nanti kalau kita pakai rumus, kalian kan pernah belajar Kimax ya, menghitung Kimax ketika di radiokimia, ingat nggak ya? Ya kan? Iya, Bu. Pernah, Bu. Nah, kalau ngitungnya dari energi kinetik, kan Q itu adalah, ya berarti pakai rumus ini kan ya? Ya, jadi atau udah di Kimax, ngitung Kimax-nya. Kimax ini adalah maksimum energi transfernya adalah sama dengan setengah ya M V pangkat 2 dikurangi setengah M V1 pangkat 2. Gitu ya. Jadi ini terkait dengan energi yang diberikan ke materialnya, ya enggak? Ya? Ya enggak? Bu. Ya. Oh, jadi ini ya, Bu, yang ditransfer ke M kecil tadi ya, Bu? Iya, jadi yang ditransfer ke material. Material itu apa? Ya itu tadi materi yang ditumbuk oleh radiasi atau partikel bermuatan tadi. Iya enggak? Ngitungnya ini, kita tahu awalnya ya, tahu massa kali kecepatan awal dikurangi massa kali kecepatan setelah tumbukan. Berarti yang ditransfer itu kan. Jadi kalau misalnya saya punya uang awal berapa, diberikan ke ke Nanda berapa, berarti saya punya uang awal sekian, terus saya berikan uang itu ke Nanda, terus uang saya sisanya sekian. Nah, berarti kan yang ditransfer ke Nanda, tahu kan kalian kan? Ya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu, tahu, Bu. Nah, kira-kira ini sama seperti itu. Jadi Kimax-nya itu ya, kita ngitung energi transfer maksimumnya adalah kita menghitung yang momentum awal dikurangi momentum akhir dari partikel bermuatannya. Atau bisa ngitung dari dikaitkan dengan M kecilnya. Dari rumus yang sebelumnya ini, ada rumus ini kan ya. Nah, berarti nanti seperti ini. Kimax-nya tuh rumusnya adalah sama dengan setengah M besar kali V besar pangkat 2 dikurangi setengah M besar kali V1 besar ya, V besar 1 kali pangkat 2 sama dengan 4. Ini massa dari materialnya dikali massa dari partikelnya kali E-nya ya. E-nya dulu, nanti E itu apa? Di dalam tanda dibagi dalam tanda kurung M besar ditambah M kecil pangkat 2. E itu adalah M V pangkat 2 dibagi 2 ya. Jadi ini terkait dengan energi kinetik awal ketika partikel partikel awalnya gitu ya. Dari sini nih yang ini. Cukup jelas nggak? Cukup, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jadi yang MV pangkat 2 dibagi 2-nya kita ganti dengan E gitu. Gitu ya. Jadi kalau cari ngitung Kimax berarti rumusnya ini kalau ada soal-soal.
Cari ngitung. Qmax itu apa? Energi transfer maksimum yang ya energi maksimum yang ditransfer ketika ada tumbukan tunggal gitu. Tumbukan tunggal dari apa? Partikel berat bermuatan. Terhadap apa? Terhadap material. Kan material itu apa sih? Nah, material itu yang akan berinteraksi dengan radiasi atau yang akan berinteraksi dengan partikel radiasi. Misalnya nanti ya kalau sehari-hari gitu ya, ketika kimia radiasi. Misalnya kalian punya sampelnya tuh sampelnya tanaman gitu ya. Tanaman mau diradiasi di iradiator. Atau saya nggak bilang iradiator lah. Ini aja misalnya akselerator alfa atau proton gitu ya. Ada kalian misalnya ada tahu ada akselerator alfa atau proton. Nah, materialnya misalnya tadi tumbuhan atau jaringan biologis dari tikus gitu. Nah, kena radiasi proton. Nah, itu si jaringan tikus itu disebut dengan materialnya. Ya. Kemudian yang radiasi dari akselerator protonnya itu adalah tadi partikel berat bermuatannya. Kalau di radiasi misalnya berapa gitu, nah ngitung maksimum energi transfernya berapa, pakai rumus ini. Kira-kira gitu ya? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, misalnya contohnya nih ya, kita ke hitung-hitungannya. Ada suatu proton ya, protonnya dari mana? Oh, akselerator proton. Jadi akselerator itu bukan elektron saja. Jadi kan kebetulan di PSTA itu ada MBE, mesin berkas elektron. Mesin berkas elektron, coba saya nanya. Di sini ada Mas Joko kan ya? Ada, Bu, ada. Mas Joko. Coba Mas Joko ceritakan apa sih MBE yang di PSTA itu? Kalau setahu saya karena masih asing juga ya, Bu. Jadi mesin yang digunakan untuk mempercepat elektron kayak gitu. Kira-kira energinya berapa ya? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu ya, energinya 300 keV yang di PSTA itu ya. Nah, berarti kalau ada proton keluar dari akselerator dengan energi 10 MeV, ini gede banget nih ya energinya. Jadi, Anda diminta menghitung kalau proton ini misalnya menumbuk sesuatu, menumbuk material dengan single collision. Single collision itu artinya tumbukan tunggal. Kalau ada kata istilah elektronik, berarti tumbukannya ke kulit, bagian kulit-kulit saja, gitu ya. Nah, kita ngitung, berarti kita nggak usah ini dulu apa. Nah, kita lihat ini materialnya tidak terlalu tahu ya materialnya apa, tapi kita tahu massa dari materialnya, kita akan tahu massa apa ya, berarti massa elektron yang ada di ini di orbitalnya itu ya, massa elektron dalam keadaan rest ya di sini. Kita lihat ya. Pakai rumus yang tadi. M-nya ini karena M-nya kecil, kan massa elektron itu ada yang ingat massa elektron itu berapa? Massa elektron itu berapa ya? Coba dicari dulu massa elektron. 2 menit aja coba cari massa elektron berapa. Dalam satuan AMU boleh. Massa elektron yang apa? Yang dalam keadaan rest. Berapa? 511 keV nggak, Bu? Kalau itu kan energi. Jadi sekitar 10 berapa gitu, pokoknya kan elektron kan dianggap tidak bermassa kan ya. Elektron kadang-kadang dianggap tidak bermassa kan ya, atau punya massa nggak elektron? Karena apa? Jadi neglect itu artinya apa? Diabaikan. Karena apa? Dibandingkan dengan massa alfa. Jadi di sini M kecilnya itu diabaikan. Jadi untuk ngitung Qmax-nya biar gampang, ya M kecilnya itu diabaikan. Jadi nanti tinggal 4E ya dibagi M gitu. Gitu ya.
Gitu enggak? Atau masanya itu 1 di sini. Di sini sih dianggapnya 1 ya. Bentar. Ini 4. Oh, udah bener 4. C ini tuh M-nya kok ininya kayak gini. Rumusnya tadi gimana ya? Nah, ini kan ya rumusnya 4EM. Ya, oke benar. Jadi ini yang 4 ini adalah 4 ininya ya. M-nya diabaikan, E-nya ngitungnya dari mana tadi dimasukkan? Dari soalnya, Bu. M, ini ya. M kali V pangkat 2 gitu kan ya? Dibagi 2 gitu kan ya? Nah, jadi kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Tapi yang 1836 itu punyanya siapa ya, Bu? Ini kayaknya konversi deh ini, konversi. Soalnya kalau ngelihat ada ini catatan kalau proton 1836 M itu masanya gitu ya, Pak, proton. Massa proton. Enggak, ini kan tinggal ini saja kan, ini ada ini massa apa, massa, oh iya ini massa proton deh, nah. Massa proton, tapi sudah terkait dengan ini, terkait dengan energi ini nih, E dibagi massa apa? Massa protonnya ini. Boleh memotong nggak, Bu? Kenapa? Boleh motong nggak, Bu? Kalau saya sehari, Bu, perbandingan antara massa elektron sama massa proton tuh 1:1836, Bu. Ya, jadi perbandingan apa? Dibandingkan dengan massa elektronnya itu. Ya, gitu ya. Jadi ini apa antara proton dengan elektronnya. Bener gitu deh. Ya, gitu ya, kira-kira ya. Oke, ini tadi yang jawab siapa? Samuel? Siapa? Alif. Alif. Ya, jadi perbandingan proton dengan siapa tadi elektron. Kira-kira gitu ya. Jadi ini berarti terkait massa-massanya, terkait massa proton, kemudian M-nya, ini ada 4-nya, bukan alfa nih ya, proton-proton ya benar, nggak ada alfanya. Ini 4-nya dari 4 ini. E-nya itu dari M yang terkait, ya benar-benar gitu. Oke, gitu ya, kira-kira ya. Nanti jawabannya berarti benar nggak nanti Anda hitung 21,8 keV. Ya, 21,8 keV. Nah, ini which it's only itu artinya 21,8 ini kenapa hanya 0,22%? Kenapa hanya 0,22% dari energi proton awalnya, gitu ya? Ya enggak? Jadi ini berapa kira-kira tuh 21,8 itu dibandingkan 10 MeV itu adalah 0,22% gitu ya? Ya enggak? Coba dihitung dulu boleh. 0, berapa? Atau 21,8 itu sama dengan 0, sama dengan berapa MeV? 0,0218, Bu. Ya, 0,02 ya 2 benar kan 0,22% kan ya? Ya enggak? 21,8 itu kan bisa dibulatkan menjadi 22 keV gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, 22 keV dibagi 10.000. Jadi berapa kira-kira? 0,22% kan ya? Ya enggak? Ya. Ya, Bu. Jadi kira-kira gitu ini untuk soal-soal yang bagian agak sederhana gitu lah ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau ngitung macam-macam ya, ngitung macam-macam terkait dengan proton ya, proton ketika menumbuk elektron di mana kalau dengan elektron ini berarti elektron orbital dari materi-materinya di berbagai energi ya, di berbagai energi. Kalau tadi kan berapa 10 MeV itu ini ya. Yang ini ya 10 MeV. Kalau 1 MeV nanti dapatnya sekian. Kalau 0,1 MeV kira-kira sekian ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau Anda lihat dari 0,1 sampai sekitar 1000 MeV atau 100 MeV
maksimum energi transfernya itu tidak berubah. Ya enggak? Anda lihat hasil persentasi maksimum persentasinya itu tidak berubah, ya enggak? Iya. Iya, Bu. Dari energi yang 0,1 sampai 100 ya, 100 MeV ya. Nah, mulai ketika udah mulai 1000 MeV, protonnya baru mulai berubah nih, ya, mulai jadi energi transfernya baru mulai besar-besar. Gitu ya. Bisa terbayang? Bisa, Bu. Oke, nah itu terkait dengan menghitung energi transfernya akibat tumbukan tunggal. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke. Belum, Kemudian Bu. kalau spektrumnya nanti ini saya susulkan soalnya ya. Spektrumnya tuh kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi spektrum-spektrumnya tuh kira-kira seperti ini. Ya. Spektrumnya kalau energinya kecil ya, ini biasanya runcing-runcing seperti ini. Kalau energinya besar, kira-kira seperti ini. Jadi agak berbeda ya, agak mulai melandai-melandai gini, ya, gitu ya bentuknya. Nah, kira-kira gitu. Sampai sini cukup jelas? Iya, Bu. Oke. Coba kalian sudah pada punya buku Herman Chamber nggak ya? Herman Chamber atau Turner yang Atom and Protection Radiation. Kalau punya Turner ya, nanti dibuka-buka ya. Artinya W ini artinya apa ya? Artinya, jadi ada W, ada Q gitu ya. Ada W, ada Q. W itu artinya apa? Dicari ya. Oke, cari dulu ya. Nggak harus sekarang, nanti dia. Nanti kita setelah itu kita masuk ke cara menghitung stopping power. Kemarin stopping power itu apa ya? Stopping power itu apa ya kemarin itu? Energi yang hilang, Bu. Ya, energi yang hilang Energi akibat partikel apa? dari partikel akibat tumbukan. Ya, akibat tumbukan dengan apa? Materi ya. Dengan materi, Bu. Ya, jadi biasanya nanti terkait dengan ini ya, dengan ada probabilitas U per unit distance. U itu apa kira-kira? U itu apa? Konstanta apa? Kalau U itu konstanta apa? Ingat nggak? Konstanta atenuasi ya? Ya nggak? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. U ini kita sebut bahasa aslinya ya mu lah ya. Mu. Kita lihat rumusnya ya. Sorry. Stopping power. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi stopping power itu sebetulnya menghitung ini key average ya. Jadi sebetulnya tuh sering disebut menghitung key average. Juga sering disebut dengan macroscopic cross section untuk beberapa partikel. Atau kalau untuk partikel yang foton ya, ada yang disebut dengan koefisien atenuasi ya. Jadi terkait dengan jadi ini terkaitnya ya, terkait. Ini rumusnya biasanya key average itu berarti mulai dari key max dari key minimum ke key max ya, ada sama dengan key W dalam tundung kali W dan key DQ gitu ya. Nah, ini artinya ya, biasanya adalah DE itu berarti adalah energi ya, delta energi ini yang terkait dengan kalau derivasi itu berarti DE per DX. X-nya itu adalah jarak lah ya, jarak, dan ini mu-nya itu adalah tetapan atenuasinya. Jadi minus DE per DX sama dengan mu key average. Ya. Nah, ini nanti kalau diturunkan tuh kira-kira mu dari key minimum ke key max ya, kali Q kali W dalam tanda kurung Q kali DQ, kira-kira gitu. Itu rumus yang paling dasarnya, tapi kita lihat ini aja lah nanti mu dengan key average-nya itu ya. Key average-nya itu dulu, yang ini nanti kita lihat.
yang stopping power kira-kira gitu. Kemudian nanti satuan untuk mu itu biasanya saya sampaikan satuannya sentimeter per pangkat -1. Q-nya itu dalam satuan MeV ya. Itu kemudian kita masuk dulu ke ini, ke range ya, range beta partikel. Kemarin kok ini range beta partikel lagi ya. Range beta partikelnya saya lewat dulu ya, soalnya saya lagi ngomong partikel berat bermuatan nih, bikin tayangannya agak ini. Kita masuk ke cara menghitung stopping power partikel bermuatan ya. Rumusnya kalau pakai rumus BT kira-kira seperti ini ya. Jadi ini tadi ada rumus di depan tuh ada dx gitu ya. Di buku-buku tertentu dx itu kadang-kadang diganti dengan ds gitu ya. Jadi ini saya ambil rumusnya dari buku yang lain. Jadi kalau ada istilah dx dengan ds berarti itu sama ya. Gitu ya. Jadi berarti dE per ds. Nah, ini untuk pakai rumus BT ya, nih sama dengan stopping power-nya itu adalah 4 pi Q pangkat 4 kali Z pangkat 2 dibagi M kecil V pangkat 2, kemudian dikali N dan Z. Lalu dikali dalam tanda kurung ln M V pangkat 2 dibagi I kurangi ln ya, ln dalam tanda kurung ini 1 ya, 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dalam tanda kurung ya. Kira-kira gitu. Sebentar, ini saya cek dulu. Ininya saya buang dulu deh. Sorry. Biar meyakinkan. Itu kalau sama bisa dicoret ya, Bu? Oh, enggak. Dalam kurung ya? Ininya masalahnya ini dalam tanda kurung. Makanya saya buang dulu biar kalian kelihatan. Karena tadi nggak kelihatan kan? Nah, jadi ternyata ln dalam tanda kurung 1 kurangi V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 dalam tanda kurung, kurangi lagi V pangkat 2 bagi C pangkat 2. Ini rumusnya gini ya. Tapi rumusnya nanti tenang, kalian nggak harus hafal, biasanya nanti kami berikan rumusnya. Lalu kita terjemahkan dulu ini apa saja ya. Jadi di sini E-nya itu adalah energi dari partikel yang mengionisasi tadi. Dalam hal ini berarti partikel berat bermuatan ya energinya. Misalnya kalau tadi proton 10 MeV berarti masukkan nanti ini terkait dengan proton stopping power dari proton 10 MeV. Misalnya proton itu berinteraksi dengan air gitu ya. Berinteraksi dengan air gitu. Jadi ada proton yang sumber proton kemudian meradiasi air. Nah, kemudian juga dalam hal ini, misalnya kalau materialnya itu adalah jaringan tubuh ya, jaringan tubuh makhluk hidup. Nah, jaringan tubuh makhluk hidup itu sering dikonotasikan ya udah itu adalah air, ya gitu ya. Kira-kira kenapa jaringan tubuh itu adalah air? Diasumsikan jaringan tubuh itu adalah air. Kira-kira kenapa? Karena tubuh manusia 80% air. Ya, jadi karena 80% air, jadi udah diasumsikan itu air. Jadi kalau nanti ada proton berinteraksi dengan jaringan tubuh, ya itu berarti interaksinya dengan air juga, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada Z kecil ini apa coba nih? Z kecil itu apa? Biar kalian benar-benar Nomor atom. Atom partikelnya bermuatan. Nomor atom apa? Partikel bermuatannya ya? Partikel yang mengionisasi. Sekarang ada Z besar ini. Kalau ada Z besar apa ya? Nomor atom material. Nomor atom yang nomor atom material. Di sini disebutnya nomor atom of absorber. Oke, karena kan memang materialnya tuh menyerap. Nanti kalau berinteraksi tuh menyerap partikel bermuatannya kan? Gitu ya. N-nya juga apa? N-nya apa nih? N itu apa? Jumlah atom per sentimeter kubik
apa Bu? Material. Ini N-nya dulu. Enggak NZ, N-nya apa? N saja itu artinya apa? Kalau N saja apa? Nanti menurut Anda kira-kira N itu apa? Itu jumlah atom, Bu. Ini apa nih, lihat nih. Number ya, number jumlah atom dari apa? Materi. Material Ya. per kubik Meter sentimeter kubik. dari mediumnya ya. Gitu ya. Oke, berarti ini kalau yang ini number of elektronnya. Elektron apa? Elektron materialnya. Gitu. Kemudian ada Q kecil. Q kecil itu apa? Muatan listrik. Ya, muatan listriknya ya. Muatan listrik dari apa sih? Partikel bermuatannya gitu ya enggak? Ya enggak? Misalnya kalau alfa partikelnya berapa? Partikel alfa muatannya berapa ya? Positif 2, Bu. Positif. Ya. Kalau proton? Positif 1. Ya, proton positif 1. Udah betul jadi. M-nya adalah massa apa? Massa Massa dari elektron. elektron. V kecil? V kecil? Kecepatan partikel bermuatannya. Nah, kecepatan partikel bermuatannya. Kalau nanti di sini ada V besar, itu V besar punya siapa? Kebetulan di sini nggak ada ya. V besarnya ya, nggak ada ya. Kemudian ada C. C itu apa? Kecepatan cahaya. Ya, kecepatan cahaya. Kemudian ada I. I itu apa? Di sini coba terjemahkan. Potensial rata-rata Nah, dari jadi, dari material. Oke, jadi di sini ada disebut dengan eksitasi rata-rata ya, eksitasi rata-rata atau ionisasi rata-rata gitu ya. Jadi kita lihat berarti potensial ionisasi atau eksitasi rata-rata dari materialnya ya. Gitu ya. Oke, biar ini kita masuk, mungkin di sini ada contoh soalnya nanti. Ini saya ngambil dari buku yang lain nih ya. Jadi kalau di sini misalnya bukunya Herman Chamber, ini pasti bukunya Turner lah kira-kira gitu. Jadi selain ada rumus yang ini, bisa juga rumusnya pakai ini nih ya. Jadi kalau buku yang lain ya, kalau yang di sini nggak ada pakai minusnya. Kalau ini ada minusnya. Jadi ada K0-nya ya. K0 itu dimasukkan nilainya. Ya, ada masukan nilainya. Karena apa? Karena ini tuh nanti bagian-bagian sini tuh kalau dihitung-hitung tuh jadi kayak koefisien gitu ya. Gitu ya. Jadi biasanya diganti dengan K02 nih. Ini ada pi-nya. Pi-nya di sini juga ada kan ya. Ada Z-nya, E-nya sama, ada N-nya ada sama, ada M-nya ada. Nah, beta ini ya, ada beta pangkat 2 ini ya. Beta pangkat 2 ini kita lihat ya. Di sini kan ada V gini kan ya, V pangkat 2 gini ya. Ya enggak? Ada V pangkat 2 gini kan ya? Ya enggak? Nah, kemudian di sini ada C pangkat 2 kan ya? Ya enggak? Ya, Bu. Berarti kan ini kayak rasio gitu. Rasio dari kecepatan partikel ionisasi atau partikel bermuatannya dibagi dengan kecepatan cahayanya kan? Ya enggak? Ya. Ya, Bu. Nah, ini tuh bisa diganti dengan beta pangkat 2. Gitu ya. Jadi beta itu adalah kecepatan ya. Kecepatan apa tadi? Kecepatan apa? Rasio dari kecepatan apa? Partikel bermuatan dengan kecepatan cahaya. Oke? Ya, Bu. Halo? Iya, Bu. Ya, gitu. Jadi yang nilai yang ini biar nggak ngitungnya tuh nanti berkali-kali. Nah, ada nanti nilai beta. Nah, beta itu biasanya nanti ada apa? Ngambil di tabel lah ya. Nah, I-nya sama ya. Energi eksitasi rata-rata dari medium. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kalau di apa sih? Di konversi ya, dikonversikan nanti
satuan, jadi kan nih, ini yang ada Z ya, Z dan N gitu, itu kan satuannya joule ya, satuannya joule, kemudian beta pangkat 2 itu juga ada satuannya. Nah, ini nanti bisa dibuat angka gitu ya, dibuat angka jadi kayak konstanta ya. Jadi kita lihat. Di sini kan ada Z gitu kan ya, ada beta 2 gitu. Nah, ini jadi yang satuan-satuan dari joule ya, satuan dari joule ini kan kalau di bagian misalnya ada muatan ini, nilai muatan dan lain-lain, ini kan ada satuannya itu dalam joule. Nah, ini dirubah ya, dirubah menjadi mega elektron volt. Jadi ini adalah terkait dengan konversi. Kemudian yang satuannya meter dirubah ke satuan sentimeter. Nah, berarti nanti ini jadinya ya, nilai yang bagian depan-depannya ini adalah menjadi 5,08 kali 10 pangkat 31 kali Z pangkat 2 kali N ya, dibagi beta pangkat 2 satuannya MeV. Jadi ini dimasukkan ke sini ya, gitu ya. Jadi stopping power itu adalah ya, bisa sama dengan 5,08 kali 10 pangkat minus 31 kali Z pangkat 2 kali N-nya dibagi beta pangkat 2, terus kemudian dalam tanda kurung ln 1,02 kali 10 pangkat 6 kali beta pangkat 2 dibagi I-nya dalam satuan EV ya, dalam satuan EV dalam tanda kurung kali 1 dikurangi beta pangkat 2. Nah, ini satuannya, jadi nanti yang bagian ini, stopping power ini udah berubah menjadi MeV per sentimeter. Ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Sampai sini coba diamati dulu sebentar. Sambil ada yang mau ingin tanya, boleh. Coba diamati. Ada yang ingin bertanya? Oke ya, nanti gini saja. Nanti kalau udah sudah ada latihan-latihan kayaknya lebih enak ya. Nah, kemudian yang bagian bagian ini kan udah angka. Kemudian yang ini, yang lon ini ya, yang lon gini dirubah juga jadi Jadi F ya. Jadi kayak diganti juga jadi F ya. Jadi lihat nih, yang lon 1,2 ya, 1,02 kali ini. Nah, ini diganti menjadi F. Maka jadi nanti stopping power itu adalah 5,08 kali 10 pangkat minus 31 Z pangkat 2 N per beta pangkat 2 kali F ya, F-nya ini. Jadi F-nya ini untuk menggantikan ini biar gampang. Kali F dalam tanda kurung kali beta kurangi ln I ya. I itu tadi min energi eksitasi energi eksitasi rata-rata dalam satuan EV ya, dalam tanda kurung. Jadi ini kan rumus stopping power-nya jadi lebih ringkas kan ya? Ya enggak? Ya, Bu. Oke, nah lanjut lagi ya. Nah, ini nilai beta ini ya, nilai beta ini nanti ada di tabel. Nah, ini di tabelnya itu misalnya di tabel Turner ada, nanti saya carikan di halaman berapa ya. Jadi nanti nilai beta ini diberikan kalau untuk menghitung menghitung stopping power ya. Jadi kita ngitung dulu, misalnya ada soal misalnya hitung F beta untuk proton yang energi kinetiknya adalah 10 MeV ya. Diketahui beta pangkat 2-nya adalah 0,0020099. Coba sekarang dicatat dulu yang ini. FB ini ya, F beta ini sama dengan ini. Dicatat dulu untuk mengerjakan latihan yang slide berikutnya. Dicatat atau boleh difoto.
Sudah? Sudah belum? Halo? Sudah Bu, sudah. Ada catat ini ya. Sekarang latihan soalnya. Sorry, latihan soalnya tuh hitung F dalam tanda kurung beta. Jadi F beta untuk proton yang energi kinetiknya 10 MeV. Coba diketahui beta pangkat 2-nya adalah 0,02099. Saya beri waktu 2 menit deh. Oh sorry, malah share screen. Gimana? Udah bisa? 6,1 Kak Bu. 6,1 apa? Satuannya apa tadi? MeV. FB FB ada satuannya nggak? FB harusnya nggak bersatuan, Bu. Nggak ada Bu. ada Bu, nggak ada Bu. Soalnya nggak ada satuannya. Oke ya. Itu nanti berarti itu baru ngitung F beta ya. Tadi jawabannya berapa tadi? Ya kan F beta kan? Oh, saya. F beta. Ya F beta tuh ini rumusnya pakai yang ini nih. Puji Tuhan. Apa? Beta Gimana? kuadrat itu pas satu. Nggak apa-apa Bu. Bu sama. Terus. Ya kan? Ya Bu. Tapi kan udah ada beta, ini udah ada beta kuadrat, jadi udah nggak usah dikuadratkan kan? Ya. Coba. Ya Bu, Boleh siapa? 9,97 Bu. Berapa? Ya coba tunjukkan. Siapa? Saya stop ya. Coba tunjukkan hasilnya. Boleh Nanda, boleh siapa? Boleh selain Nanda juga boleh. Jawabannya berapa? 9,97. Ya, udah lihat ya nilainya ya. Oke, Ya, kita lanjut ke, kalau kita lihat, sebentar. Share screen lagi. Kalau kita lihat ke rumus stopping power, ini kan kita tadi ngitung apa? F betanya. Kalau ini kan kayak sebagai konstanta nanti dimasukkan kan ya. Berarti yang harus dihitung lagi apa nih? Yang harus dihitung lagi, kita harus tahu cara mencarinya adalah I ini. I itu apa tadi? Jadi bukan IEV ya. IEV itu maksudnya satuannya. I itu adalah energi eksitasi rata-rata ya. Energi eksitasi rata-rata ya. Oke ya. Nah, kita menghitungnya rumusnya pakai ini, energi eksitasi rata-rata tuh. Lihat yang kotak putih ini ya, lihat yang kotak putih ini. I itu untuk Z ya, untuk Z sama dengan 1 hidrogen, maka jawabannya adalah I itu adalah 19,0 eV. Kalau Z-nya itu 2 ya, 2 sampai berapa nih? Sampai 13 lah ya. Ya enggak? 2 sampai 13 ya. Ya, Bu. Berapa nilainya? Nilainya berapa? Hitungnya gimana? Coba dilihat. Dilihat kotak yang putih ini. Kalau Z-nya itu 2 sampai 13, maka cara ngitung I-nya adalah gimana? 11,2 ditambah 11,7 dikali Z. Ya, oke. Terus kalau untuk Z-nya lebih dari 13,
Gimana kalau 52,8 ditambah 8,71 dikali Z. Oke, berarti nanti ya misalnya juga ini bisa juga ngitung pakai ini ya, tapi kira-kira ngitungnya pakai ini aja dulu ya, yang ini dulu. Terus misalnya ya kita ngitung misalnya cari hitung energi eksitasi rata-rata dari H2O2. Ya. Hitung cari energi eksitasi rata-rata dari H2O2. Kita berarti sebentar. Kalau ini mah pakai rumus Lon ya. Berarti saya harus bisa juga seperti ini rumusnya. Jadi harus saya jelaskan juga selain kalau ini yang tunggal-tunggal gitu ya. Kalau ini misalnya si materialnya tuh hanya hidrogen saja, atau misalnya Z yang nomor 14 atau 15 pakai rumus ini. Tapi kalau Z-nya itu campuran, ya, Z-nya itu ternyata materialnya itu campuran seperti H2O, H2O2, maka pakai rumus seperti ini. Jadi N ln I, ya, N ln I sama dengan sigma besar NI, ya, NI kali ZI, ya, kali ln NI, ya. Nah, kita masukin aja ya ke rumus saja, ke contoh soal aja ya. Misalnya kita mencari energi eksitasi rata-rata dari H2O2 dari H2O. Nah, itu kan berarti ada H dan ada oksigen. Ada H dan ada oksigen. Energi eksitasi rata-rata untuk hidrogen berarti 19. Kalau oksigen berapa? Oksigen dilihat rumusnya dulu ya, dicatat dulu rumusnya. Rumusnya difoto dulu, boleh dicatat dulu. Sudah? Sebentar, Bu. Udah ya? Oke, udah ya. Nah, berarti sekarang kita nyari energi eksitasi rata-rata dari H2O2. Jadi gini maksudnya kalau dari H2O2, bukan H2O2, dari H2O. Jadi kalau ada H2O kena apa sih? Kena radiasi, ya, kena radiasi, maka akan tereksitasi, ya, tereksitasi. Jadi energi rata-rata yang dibutuhkan untuk mengeksitasi H2O2 itu kira-kira nanti nilainya sekian. Radiasinya apa saja, tapi kira-kira nanti akan sekian. Jadi artinya H2O2 itu akan tereksitasi kalau kena radiasi, kalau dapat energi sekian. Ya, misalnya dalam hal ini, misalnya ini udah dihitungkan, misalnya adalah 74,6. Jadi H2O2 kalau kena elektron dengan energi 75 berarti akan sudah tereksitasi. Kalau kena proton kira-kira dengan energi 74,6 ya sudah tereksitasi. Gitu ya. Maknanya gitu ya. Kita lihat cara ngitungnya. Untuk hidrogen 19,0, oksigen 11,2 kali ditambah 11,7 kali 8 gitu ya. Tadi rumusnya gitu kan ya? Iya, Bu. Ya. Terus sama dengan ini kan 100 EV. Nah, tadi berarti pakai rumus yang ln tadi gitu ya. Jadi ln I itu sama dengan 2 kali 1 gitu kan ya. Dibagi 10 kali ln dari berapa? Ln dari I-nya ini ditambah ya. 1 kali 8 gitu ya. 1 kali 8 dibagi 10 ln 105 gitu-gitu. Kira-kira gitu ya. Cukup jelas nggak? Cukup jelas nggak? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, terus ini nilainya 4,312. Kenapa ini? Seperti ini nilainya. Ini masih ln I ya? Benar nggak ln ini tuh jawabannya 74,6.
Di Antillen. Di Antillen kan nggak? Ya, Bu? coba. Benar nggak? Udah? Iya, Bu, benar, Bu. Ya, gitu ya. Cukup, kira-kira cukup jelas? Oke, cukup jelas kira-kira? Jelas, Bu, jelas. Oke, sekarang coba saya nanya apa soalnya ya, bikin soal. Hitung energi eksitasi rata-rata dari udara misalnya. Coba dari udara. Udara tuh ada apa saja ya? Ada nitrogen, oksigen, hidrogen, sama karbon. Berarti atau yang bikin aja, berarti yang ada rumusnya saja lah ya. H2O2 saja deh coba, H2O2. Yang rumusnya jelas saja. Gimana? H2O2 jawabnya berapa? (86,83) Bu. Ya, nilainya lebih besar sedikit ya. Oke, sekarang kita masukkan nilai I-nya tadi untuk air itu berapa nih? Untuk air tadi berapa? 74,6. 74,6 ya, dicatat ya. Nah, sekarang kita buat soal ya, hitung stopping power ya, proton ya, energinya tadi 10 MeV ya, 10 MeV terhadap material air. Nah, rumusnya ini aja, coba hitung. Boleh saya beri waktu 5 sampai 10 menit. Di foto ya, ininya ya, rumusnya ya. Tadi F betanya berapa tadi jawabannya, dicatat dulu nih. F betanya, sorry. 9,97 Bu. Ya, dicatat dulu sekalian dah. F betanya dicatat. I-nya dicatat, dah dihitung ya.
Oh sorry, untuk beta beta pangkat 2-nya ambil yang ini ya, beta pangkat 2-nya, FB-nya udah benar. Udah. Udah? Sudah dapatkah?
Gimana? Siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Coba Hasim. Saya belum nemu, Bu. Hasim belum. Ada Samuel. Samuel. Ya, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Maaf. Anaira. Iya, Bu. Coba Bu, kerjakan. saya sebelumnya mau nanya dulu, Bu. Ya, boleh. Ini untuk yang rumusnya kan ada ZN pangkat 2N-nya, Bu. Nah, itu dari mana, Bu? Gimana, Bu? Ada pangkat 2-nya. Ya, Z2 pangkat 2N. Z-nya memang pangkat 2 kan? Terus? Nah, itu nilainya gimana, Bu? Z-nya tuh apa coba? Z-nya berapa kalau proton? Oh. Oke, Bu. Sebentar, Bu. Saya juga belum selesai masih cari. Coba proton tuh Z-nya berapa dulu? Jawab dulu, Anaira. Bentar, Bu. Kalau alfa, muatannya berapa alfa? Z itu kan muatan kan? Bukan nomor atom nggak, Bu? Kenapa? Oh, sorry. Nomor atom kita lihat. Di keterangannya nomor atom. Kalau di keterangan, iya, Bu. Atomic number heavy particle. Oh iya, nomor atom ya. Nomor atomnya ini nomor atom Z itu, oh iya. Nomor atom proton. Ya sama sih, nomor atom proton berapa? Nomor atom proton tuh berapa? 2, Bu. Masa nomor atom proton 2? 1, Bu. 1. Iya, 1. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi sama sih sebenarnya nomor atom tuh dengan kemuatannya. Tapi kalau berat berbeda gitu kan. Jadi bukan alfa ini ya, tapi proton ya. Jadi tinggal 1 pangkat 2 gitu kan? Iya, Bu. Ya. Nilai N-nya tadi kalau nggak salah diabaikan ya, Bu? Nilainya 1 ya, Bu? Ya, coba diabaikan dulu nggak apa-apa. Oke, Bu. Nilainya 1,36 nggak, Bu? Pangkat 1,369 dikaliin 10 pangkat min 28. Satuannya adalah... Bentar ya. Coba saya share screen. Kalau tadi kan itu 10 mega elektron volt ininya ya. Protonnya ya. Udah terlihat screen saya? Sudah terlihat kah? Sudah, Bu. Udah, Bu.
Nah, ini misalnya contohnya stopping power untuk proton yang 1 MeV nih. Ya, 1 MeV itu jawabannya 200 MeV per centimeter. Itu yang kalau yang 1 MeV. Kalau kira-kira misalnya protonnya itu lebih besar, tadi 10 MeV, kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya. Besar harusnya. Harusnya lebih besar kan ya? Jadi Iya, Bu. nanti buat latihan di rumah ya, buat latihan latihan soal sendiri ya. Gitu ya. Latihan. Jadi kalau 1 MeV aja jawabannya ini adalah jadi tadi termasuk ngitung N-nya itu. N per per volume medium kan ya. Nanti cari yang terkait dengan N per volume medium ya. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi seperti itu nyari N-nya nih, lihat cari N-nya nih gini nih ternyata. N-nya itu kan apa sih? Ada bilangan Avogadro-nya gitu kan ya? Ada bilangan Avogadro-nya, kemudian ada ini 10 pangkat 6 tuh dari apa nih? 10 pangkat 6 tuh apa nih? Berarti kita ngitung yang terkait N-nya dulu ya, biar kalian nggak bingung ya. Kita lihat. Nih, ini kalau bilangan Avogadro udah tahu kan ya, jadi nyari N elektron itu loh. Nah, 10 pangkat 6 nih apa nih? 10 pangkat 6 itu apa? Dapat dari mana? Konversi nggak, Bu? Iya, konversi apa coba gitu. Dari 1 meter kubik. Ya, dari apa? Meter kubik ya? Ke apa? Ke gram. Sentimeter gitu kan ya? Ya, pokoknya ke gram lah ya. Nih, terus ini apa? 18 tuh apanya? MR-nya H2O ya, Bu? Ya, jadi ini jadi jumlah elektron ya, jumlah elektron per molekul adalah 10. Jadi ini ada istilah nih ini elektron per molekul itu adalah 10. Jadi ini dimasukkan ini nilai 10-nya. Jadi nanti cara ngitung N-nya tuh ini nih. Jadi stopping power tuh rada ini hitungannya. Jadi nanti N-nya gini ya. N untuk H2O ini ya. N itu apa coba diulang lagi, N itu apa? Jumlah elektron berapa? Per unit volume gitu kan? medium. Ya, per volume mediumnya ya. Mediumnya nih air kan ya. Berarti volume itu berarti 1 liter lah ya. 1 liter air gitu kan ya? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, jadi nanti jumlah elektron per 1 liter air itu ya kira-kira ini berapa 3,34 kali 10 pangkat 29 per meter kubik airnya gitu. Nah, ini nanti dicatat aja kalau untuk air ini ya, N-nya ya. Cukup jelas? Halo, Nanda? Iya, Bu. Ya, jadi ngitung N-nya pakai ini ya, nanti ya. Di sini disebutkan sih jumlah elektron per molekul ya, jumlah elektron per molekul air itu dibilangnya 10. Kenapa sih? Kenapa 10 jumlah elektron per molekul air? H2O2 tuh berapa? H2O tuh apa? O-nya berapa? 8 gitu kan? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. O-nya 8. H-nya ada berapa? 2. 2, Bu. 2. Jadi dari situ ya. Jadi ini 10-nya gitu. Ini terkait volumenya, ini bilangan Avogadro-nya, ini MR-nya. Gitu ya. Jadi nanti coba dimasukkan. Nanti latihan soal dulu aja ya di rumah ya. Latihan soalnya boleh dikirim aja lah biar kalian mengerjakan. Kalau di sini kan ada jawaban yang 1 MeV nih dibandingkan dengan yang 10 MeV. Gitu ya. Jadi ini dapat nilai ininya diuraikan gitu ya. Ada nilai ininya diuraikan ya. Jadi dapatnya dari mana ya? Jadi N-nya itu dimasukkan angkanya. Jadi saya nanti lihat nilai angkanya. Terus dengan nilai yang 10 dikirim ke email saya ya. Tugas 1 ya. Iya, Bu. Oke, gitu ya. Jadi ini untuk proton 1 MeV sekian. Jadi artinya kalau ada proton ya, proton lari ya 1 MeV tuh protonnya, kecepatannya 1 MeV kan tinggi tuh. Masuk ke sistem air ya. Nah, berarti stopping power-nya itu adalah
sekitar 270 MeV per sentimeter, ya per sentimeternya tuh kira-kira segitu stopping powernya. Jadi yang dihentikannya itu nanti si proton itu kalau di dalam air itu kan sifatnya diam gitu ya, sementara proton itu kan lari. Nah karena melewati air berarti kan si proton yang tadinya lari itu lama-lama jadi lambat gitu kan, terus nanti berhenti gitu kan, ya enggak? Ya enggak? Nah ini Iya, Bu. stopping powernya itu adalah sekian per sentimeter gitu ya. Cukup jelas? Ya, Bu. Oke, gitu dulu. Ini saya biar nggak ngumplok-ngumplok di hitungan, biar kalian nanti masuk ke yang lain. Nah, ini kita lihat nih. Ini yang 1 MeV tadi berapa? 270 gitu ya. Nanti ngitung untuk B pangkat 2 dan FB-nya pakai rumus yang ini ya. Tayangan ini nanti saya berikan ya. Jadi kalau yang 1 MeV nanti pakai ini, yang 10 pakai ini, oke ya? Gitu, kira-kira sampai sini cukup jelas nggak? Sampai sini cukup jelas nggak? Cukup, Bu. Oke. Lalu nanti ada istilah spesifik ionisasi ya. Jadi ada spesifik ionisasi. Biasanya dilambangkan dengan SI, singkatan dari spesifik ionisasi. Ini merupakan dari tadi yang IP tadi ya, IP itu tadi IP terus dibagi per sentimeter. Jadi satuannya adalah ionisasi power. IP itu adalah ionisasi. Sorry, bukan ionisasi power. Ionisasi ionisasi per. Jadi pasangan ionisasi per sentimeter. Jadi satuan dari spesifik ionisasi itu adalah terjadinya pasangan ion per sentimeter. Ini rumusnya adalah tadi stopping power ya, stopping power cuma satuannya dalam EV bukan MeV ya. Satuannya dalam EV per sentimeter. Kalau stopping power tadi satuannya dalam apa? MeV kan ya? Iya, Bu, MeV. Ya, jadi ini tuh dalam EV dirubah, jadi stopping powernya dalam EV dibagi W. W itu adalah ya, W itu tadi kan saya tak suruh nyarikan ya. W itu adalah energi rata-rata. Ya, energi rata-rata per terjadinya pasangan ion. Gitu ya. Contohnya untuk air ya, untuk air nilai air itu nilai W-nya itu adalah 34. Artinya apa? Nilai W untuk air itu adalah 34. 34 EV per pasangan ion. Artinya apa? Artinya apa? Coba Mas Joko jawab, bantuin Mas Joko adik-adiknya. Nilai W untuk air itu adalah 34. Maksudnya apa ya? Kalau orang proteksi radiasi biasanya tahu tuh. Nilai W untuk air itu adalah 34 EV per IP. IP itu tadi apa? Pasangan ion. Gimana ya? Atau Nanda boleh, Nanda atau Samuel juga boleh. Atau Rahman juga boleh. Lulu juga boleh, lu jawab. Apa kalau ada nilai W untuk air itu adalah 34, artinya apa? Coba jawab, Bu. Ya, silakan. Oh, berarti mungkin maksudnya untuk membentuk satu pasangan ion itu membutuhkan energi rata-rata 34 EV itu tadi, Bu. Ya, gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat satu pasangan ion dari air, ya, jadi airnya itu mau dibuat ion gitu ya, dibuat ion. Dengan cara apa? Ya dengan cara diionisasi pakai radiasi. Misalnya dalam hal ini radiasinya misalnya proton gitu ya. Jadi airnya itu nanti diketemukan ditumbuk dengan proton. Maka untuk menjadi satu pasangan ion air butuh berapa elektron volt? 34. Nah, gitu. Gitu ya. Nanti kalian cari nilai W udara. Coba nilai W udara pakai HP aja. Nilai apa? Energi rata-rata, energi ionisasi rata-rata udara gitu.
Coba cari berapa nilainya, nggak jauh-jauh dari air, kayaknya 30-an berapa, tadi 30 berapa? Sudah ada yang menemukan? 34 EV nggak, Bu? Air 34 EV juga? Sorry, udara? Iya, Bu, Oh, 34, Bu. 34. Oh, berarti Iya, Bu. ini tuh kalau saya bilang 34 air tuh bukan air H2O2, bukan H2O ya, tapi udara ya, yang nilainya 34 itu ya. Iya, Bu. Coba kalau H2O. H2O berapa? Ini tuh ya, ini tuh udara nih maksudnya. Coba kalau ini kan 4R, jadi ketukar-tukar nih. Kalau 4R itu berarti udara. Kalau air, coba air. Water, for water berapa? 12,6 bukan, Bu? Berapa? 12,6. 12,6. Kayaknya nilainya 37 tuh berapa deh, coba. Enggak sampai 12 kok. Kayaknya saya lupa sih. Coba cari. Water nyarinya ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti dicari ya. Nah, Iya, Bu. di tayangan ini mana yang salah nih kira-kira nih? Jadi ini ada spesifik ionisasi ya, spesifik ionisasi untuk udara nih ya. Misalnya udara ada nilai stopping power-nya misalnya sekian, 4750 EV per centimeter. Ini yang salah rumusnya yang mana nih coba? Yang bawah, Bu. Ya, yang bawahnya tuh EV per apa? IP. Ya, per IP ya. Jadi nanti satuannya berarti spesifik ionisasi untuk udara itu adalah misalnya 140 ion apa tadi per ion ya, ion per sentimeter. Jadi gitu ya, kalau ada istilah spesifik ya, spesifik itu berarti ya boleh per volume, boleh per gram gitu ya, boleh per panjang gitu, kira-kira gitu ya. Jadi tadi kalau ada istilah average specific ionisasi itu apa? Kalau cara menentukan spesifik ionisasi itu gimana tadi? Rumusnya? Stopping power per Stopping power dalam satuan apa? EP per centimeter. Dibagi dengan? Energi rata-rata. Ya, dibagi dengan W-nya itu ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, berarti ini kita udah menghitung stopping power tentang apa tadi? Udah latihan soal, sudah menjelaskan stopping power tentang stopping power apa tadi? Air, Bu. Partikel bermuatan. Partikel berat bermuatan. Partikel berat bermuatan terhadap air ya. Ya, Bu. Minggu depan kita latihan, atau tadi ada saya kasih soal apa? Kasih PR-nya apa tadi? Terkait dengan stopping power itu ya, stopping power proton berbagi 2 macam energi ke air. Nah, sambil sekalian cari rumusnya ya, rumus yang paling mudah ya, yang paling mudah. Ini nanti besok saya jelaskan yang mass stopping power. Rumus yang paling mudah boleh rumus Bethe untuk stopping power elektron. Cukup jelas nggak stopping power elektron terhadap air? Bedanya dengan stopping power partikel bermuatan partikel berat bermuatan itu apa? Gitu ya. Oke, jadi nanti penjelasannya nggak nguplek-nguplek tentang rumus saja, tapi kalian mencari tugas satu tadi. Tugasnya pertama apa tadi?
ngitung stopping power yang proton 1 MeV dengan 10 MeV dalam air kan ya. Iya. Nah, terus rumus ya, yang ini mah maksudnya rumus bedanya stopping power elektron ya terhadap air dibandingkan dengan perbedaannya dengan tadi stopping power proton terhadap air. Gitu ya. Oke ya, nanti minggu depan kita bahas ya. Halo. Kok diem Bu, aja? maaf. Ya, Maaf, Bu. Bu, yang nomor 2 tadi apa Bu tadi? Yang tugas keduanya tadi, Bu. Yang keduanya stopping power elektron. Oh iya. Jadi hanya ada dua tugas. Yang satu terkait dengan ngitung stopping power proton ke air dengan energi 1 MeV dan 10 beda gitu ya. Kalian boleh menyimpulkan berarti kalau energi protonnya lebih besar berarti stopping powernya lebih besar kah atau lebih kecil kah? Silahkan ya. Terus yang kedua tadi stopping power elektron di dalam air atau terhadap air. Kalian ceritakan bedanya, ngitungnya kan tadi ada rumusnya, hitung-hitungannya kan agak kompleks tadi. Nah, kalau untuk elektron, apa saja dilihat? Bukunya boleh dilihat buku Chamber. Punya buku Chamber kalian? Herman Chamber punya kan? Ada Bu, ada. Ada. Ada juga buku Turner kan ya? Ada ya? Ya enggak? Atau enggak ada nanti tak kasih. Oh ya itu Bu. Nah, udah ya, gitu ya. Oke ya, gitu ya. Sip. Minggu depan dikirim ya. Ingat nilai tugas tuh banyak. Nilainya sampai berapa kemarin? 20% ya? Iya. Nanti kalau saya nggak sempat ngasih kuis, tugas bisa jadi nilai tugasnya tuh 30%. Misalnya Bu Maria sibuk terus saya nggak sempat ngasih kuis. Ya berarti tugasnya itu saya ambil juga sebagai kuis gitu ya. Sebenarnya enak kan kalau nilai tugas itu gede kan ya nggak? Iya Bu. Kenapa coba enaknya? Enaknya kenapa coba? Bisa dikerjain bareng-bareng. Iya, bisa dikerjakan bareng-bareng, bisa buka buku, lebih leluasa waktunya, gitu ya. Oke ya, gitu. Oke, hari ini yang kimia radiasi saya cukupkan sampai sekian. Nanti kita sambung ke apa? Ke ATN ya. ATN yang kemarin ya. Ya Bu. Jam 9:30 atau mau jam 10? Jam 9:30 atau jam 10?